Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel ini teman-teman, channel belusuan situs sejarah, budaya, pariwisata, dan juga musik. Baiklah, saat ini saya berada di titik 0 km di Yogyakarta, dan pada hari ini adalah hari Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023, hari kemerdekaan kita, bangsa Indonesia. Ya, inilah suasana di sekitar titik 0 km di Yogyakarta, kota perjuangan, kota budaya, kota pariwisata, dan juga merupakan daerah istimewa di Indonesia. Baiklah teman-teman, hari ini saya ingin jalan-jalan di seputar titik 0, kemudian bergerak ke utara, terus menembus Malioboro sampai kemudian di rel kereta, kemudian balik lagi ke titik 0 km. Ada apakah gerangan di hari kemerdekaan ini? Marilah kita saksikan sama-sama. Baiklah teman-teman, saya akan berjalan menyusuri trotoar sisi barat dari Jalan Malioboro ini. Di samping kiri saya terlihat pagar gedung Istana Negara atau disebut juga Gedung Agung yang dihiasi dengan kain merah putih dan hiasan janur melengkung di beberapa pilarnya. Tadi pagi telah diselenggarakan upacara kenegaraan menaikkan bendera merah putih di halaman Istana Kepresidenan ini. Sore ini masih ada lagi upacara, yaitu upacara penurunan bendera. Saya bergerak ke utara menyeberangi pertigaan di depan Gereja Margomulyo, dan terlihat ada keramaian di depan Hamzah Batik. Ada acara apakah di sana? Oh, ternyata ada lomba dalam rangka memeriahkan 17 Agustusan yang digelar di trotoar jalan. Beberapa peserta nampak berbusana sorjan berlomba mengaitkan gedung saji plastik berwarna merah selumpuran kepala yang sudah dipasang pengait untuk dicantolkan pada kolong tergantung yang sudah disiapkan. Cara mengaitkan gedung saji ke kolong tersebut tidak dengan menggunakan tangan, namun dengan kepala. Jadi tudung saji tersebut dipakai sebagai topi di kepala, kemudian dengan iringan musik dan aba-aba, para peserta harus memasukkan pengait itu ke dalam kolong. Nampak para peserta bergerak mengangguk-angguk agar tudung saji di atas kepala mereka itu bisa terkait di kolong yang sudah disediakan. Saya berjalan ke utara lagi, dan ternyata di sini di teras Malioboro 1 juga terdapat lomba. Lomba apakah ini? Rupa-rupanya di sini ada lomba memindahkan belut dari ember ke dalam botol yang jaraknya berjauhan. Tiba-tiba cuaca sedikit mendung dan turun hujan gerimis. Beberapa pengunjung yang berjalan di trotoar terbuka kemudian berpindah melewati emperan toko-toko. Saya melihat ada sebuah kelompok musik memainkan sebuah lagu nostalgia. Gerimis semakin lebat, tapi saya tetap berjalan di trotoar terbuka. Gerimis sedikit reda, dan saya melihat serombongan remaja dari luar kota sedang diberi pengarahan oleh pembimbingnya. Saya lewati mereka dan sampailah saya di pinggir jalan di dekat lintasan rel kereta api.
Terlihat sebuah rangkaian kereta bergerak dari timur masuk ke stasiun Tugu. Saya pun kemudian menyeberang jalan ke trotoar sisi timur Malioboro. Di sebelah kiri saya ada hotel legendaris yang dulu bernama Hotel Garuda, tapi sekarang tertutup rapat, sedang dalam rangka perbaikan. Di depan hotel yang sedang direnovasi ini ada sebuah batu cukup besar yang dinaungi bangunan cungkup yang sepertinya tak diperhatikan banyak orang. Saya dekati dan ternyata di sini tertulis, dengan jaminan tidak ada letusan senjata, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memutuskan disinilah garis batas penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia pada tanggal 29 Juni 1949. Inilah prasasti gencatan senjata antara tentara Belanda dengan pasukan Republik Indonesia kala itu. Tentara Belanda harus ditarik ke utara hingga di utara rel kereta api. Serangan dadakan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 selama 6 jam pada tanggal 1 Maret tahun 1949 berhasil memukul mundur tentara Belanda dan merebut kembali ibu kota Republik Indonesia yang diduduki Belanda. Sekaligus ini menyadarkan dunia internasional bahwa tentara Republik Indonesia ternyata masih ada. Propaganda Belanda bahwa Republik Indonesia sudah tidak mempunyai tentara tidak lagi dipercaya oleh dunia internasional. Dari peristiwa inilah akhirnya Belanda harus mengakui kedaulatan Indonesia melalui konferensi meja bundar di Den Haag. Saya pun bergerak ke selatan melewati trotoar sisi timur. Terlihat para pengunjung tidak lagi berteduh. Mereka menikmati suasana Malioboro yang pada hari ini tidak terlalu sesak. Banyak juga saya lihat pengunjung yang mengenakan busana Jawa tradisional. Saya mengira mereka sedang menghadiri sebuah acara di sebuah lokasi di Malioboro ini. Tetapi ternyata saya salah, teman-teman. Mereka berbusana Jawa tradisional memang sengaja hanya untuk berfoto dengan latar belakang suasana Malioboro yang difasilitasi oleh Biro Jasa Fotografi. Berjalan lagi menyusuri trotoar ke arah selatan, saya menjumpai seorang penjual gulali, yaitu jajanan anak-anak yang terbuat dari gula merah yang dipanaskan dan dibentuk menyerupai sosok-sosok yang menarik bagi anak-anak. Ingatan saya kembali ketika dulu saya masih sekolah di SD. Gulali adalah jajanan favorit saya. Saya masih ingat, satu gulali kala itu harganya adalah Rp2,5 atau disebut Rp1. Mainan anak-anak yang terbuat dari bambu kegemaran saya waktu kecil juga masih dijajakan oleh pedagang keliling di Malioboro ini. Sambil terus berjalan, saya mencium bau harum sate yang dipanggang menggoda saya untuk berhenti sejenak. Melewati depan gerbang pasar Beringharjo dan pagar benteng Vredenburg, saya mendengar trompet berbunyi dari arah Istana Negara dan saya pun menyeberang jalan. Saya melihat beberapa orang memanjat tembok pagar ingin melihat apa yang terjadi di balik pagar. Saya pun ikut-ikutan memanjat pagar dan inilah yang saya lihat, yaitu gladi bersih upacara penurunan bendera sedang berlangsung. Nampak beberapa tamu asing yang diundang dalam upacara itu juga hadir.
Demikianlah teman-teman acara jalan-jalan saya di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini. Suasana agak mendung, sekali-kali gerimis, tapi tidak hujan lebat. Baiklah, jalan-jalan ini saya akhiri di sini. Semoga menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sehat selalu.